Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 A, B, dan C? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kalian kelas 3 A, B, dan C belajar dengan Ibu, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam ya. Hari ini belajar tentang agama Islam, materinya tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutanku ya. Maka dari itu anak-anak, sebelum kita belajar supaya kita mendapat berkah dari Allah, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai. Anak-anak, tentang Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku, anak-anak, kalian sudah tahu belum siapakah Nabi Muhammad itu? Yo, ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, Nabi kita semua. Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Bahkan beliau tanpa cacat sekalipun karena sangat mulia. Dan Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang Nabi Muhammad sebagai panutanku, anak-anak, ayo kita bersama-sama bernyanyi dulu ya, biar semangat dalam belajarnya. Oke? Siap? Ikuti Ibu ya. Lagunya lagu percaya diri, tetapi nadanya nada dua mata saya. Bisa dua mata saya? Dua mata saya, tapi syairnya diganti oleh Ibu. Siap? Oke, ikut Ibu ya. 1, 2, 3. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Bisa anak? Coba ulang lagi ya, biar tambah pinter nyanyinya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, setelah anak-anak bernyanyi tentang sikap percaya diri, nah anak-anak setelah belajar dengan Ibu yaitu tentang Nabi Muhammad panutanku, maka anak-anak sebaiknya harus bisa. 1, anak-anak setelah belajar dengan Ibu, 1, bisa menyebutkan sikap terpuji dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, 1, anak-anak bisa menyebutkan sikap terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan pengertian sikap percaya diri. Ulang lagi, yang kedua dapat menjelaskan pengertian sikap percaya diri. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan pengertian sikap mandiri. Ya, dan yang keempat, anak-anak dapat menunjukkan contoh perilaku sikap percaya diri. Yang kelima, anak-anak bisa menceritakan sedikit
kisah teladan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, siap belajar dengan Ibu? Siap ya? Duduk yang rapi. Ya, jangan loyo. Siap. Kalian buka buku cetaknya, di situ juga ada materi tentang Nabi Muhammad panutanku, atau buka juga LKS-nya. Oke, anak-anak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi akhir zaman, sejak kecil sifatnya sangat-sangat mulia. Di antara sifat yang sangat mulia itu, karena sifatnya sangat banyak ya, kita batasi dulu. Sikap yang sangat mulia sesuai dengan materi hari ini, yaitu sikap percaya diri dan mandiri. Nabi Muhammad punya sikap yang sangat percaya diri. Ya, anak-anak bisa tidak percaya diri? Ya, insya Allah bisa ya. Sikap percaya diri Nabi Muhammad yaitu yang pertama, anak-anak mungkin di kalian tahu bagaimana Nabi Muhammad kisahnya sejak kecil. Beliau begitu lahir, ayahnya sudah meninggal dunia, lahir dalam keadaan yatim. Kemudian baru 6 tahun ibunya pun wafat juga. Maka pada usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim piatu. Ya, anak-anak. Bayangkan usia 6 tahun sudah tidak punya ayah dan ibu atau yatim piatu. Banyak kisah-kisah lain Nabi Muhammad, di antaranya yang tentang percaya diri walaupun yatim piatu. Di antaranya Nabi Muhammad punya sifat percaya diri, yaitu tidak malu kepada orang lain yang punya orang tua, yang hartanya banyak. Karena Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim piatu, tapi kehidupannya sederhana. Nabi Muhammad dalam keadaan yatim piatu ikut siapa? Ikut kakeknya. Siapa yang tahu kakeknya Nabi Muhammad? Ya, betul. Kakek Nabi Muhammad namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Ya, dan Nabi Muhammad pun sayang sama kakeknya. Anak-anak sayang tidak? Tentu saja sayang ya. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kalian harus sayang kepada kedua orang tua. Ya, sayang juga kepada kakek dan nenek. Anak-anak, walaupun Nabi Muhammad sudah tidak punya ayah dan ibu, Nabi Muhammad tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Selalu percaya diri karena ada Allah yang selalu menolongnya. Ya. Anak-anak, yang kedua, Nabi Muhammad punya sikap percaya diri, yaitu sewaktu Nabi Muhammad sudah besar, di kehidupan masyarakatnya ada kejadian perselisihan antara suku, saling ingin menang sendiri. Suku A, suku B, suku C, suku D ingin mengunggulkan pendapatnya sendiri. Maka Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut untuk mendamaikan 4 macam suku itu dengan percaya dirinya. Lalu alhamdulillah, keempat orang tersebut mengikuti kesepakatan yang diutarakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, contoh sikap percaya diri Nabi berikutnya, yaitu Nabi Muhammad dalam berdakwah tidak sedikit rintangan, hukuman, ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad begitu percaya diri, beliau tetap berdakwah pantang mundur. Ya, sehingga orang-orang kafir banyak sekali yang masuk Islam karena kepercayaan diri Nabi Muhammad dalam menyiarkan Islam, dalam berdakwah, dalam menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Anak-anak, kemudian contoh yang sikap yang terpuji yang kedua, yaitu mandiri.
Tapi sebelum mandiri, coba ulang lagi ya supaya gampang nih mengingatnya, supaya jangan lupa. Contoh sikap percaya diri dari Nabi yang pertama, yaitu beliau dalam keadaan yatim piatu, bukan dari kalangan orang kaya raya, tetapi tetap percaya diri, tidak minder. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad bisa menyatukan kabilah yang berselisih. Ya. Berempat atau 4 suku yang berselisih bisa didamaikan oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad tetap berdakwah kepada orang kafir Quraisy walaupun banyak tantangan, ancaman, dan hukuman dari orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, Nana, bukti kemandirian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang sangat mulia, yaitu sifat mandiri. Bukan singkatan mandi sendiri, bukan ya Nana ya. Mandiri itu apa coba artinya? Ya, mandiri itu mampu melakukan kegiatan sendiri. Ya, tanpa terus-menerus mengharapkan imbalan atau bantuan dari orang lain. Tapi baik, kita contohnya aja dulu ya. Contoh mandiri dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil sampai dewasa, Nabi Muhammad sangat-sangat mandiri. Ya, tidak selalu menggantungkan bantuan dari orang lain. Waktu kecil, Nabi Muhammad masih kecil tapi sudah bisa mengembala kambing punya orang lain. Kambing orang lain digembalakan oleh Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mendapat upah untuk biaya hidupnya sendiri, tidak merepotkan orang lain. Tuh, hebat anak-anak ya, masih kecil tetapi sudah bisa mendapatkan penghasilan. Yang kedua, contoh kemandirian Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad juga bisa merawat unta. Unta itu binatangnya besar apa kecil? Ya, besar ya. Kalau kecil bukan unta, kecil semut dan lain-lain ya. Unta yang tinggi, yang jalannya cepat, tetapi Nabi Muhammad mampu mandiri mengurus unta-untanya dengan sangat baik. Contoh mandiri yang ketiga Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sewaktu usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya. Siapa yang tahu paman Nabi itu bernama siapa? Ya, paman Nabi yang mana ya? Nah, Nabi punya paman tidak satu ya anak ya. Ada yang jahat, ada yang baik ya. Baik. Paman yang di sini yang diikuti oleh Nabi setelah kakeknya meninggal, ternyata orang tuanya setelah meninggal, kakeknya juga meninggal juga, nggak lama cuma 2 tahun, ikut sama pamannya yang baik hati, yaitu pamannya bernama siapa? Yang tahu? Ya, paman Abu Thalib. Sewaktu ikut pamannya bernama Abu Thalib, usia 12 tahun, Nabi Muhammad sangat mandiri, yaitu ikut berdagang ke negeri Sam, menjual dagangannya dengan baik, dengan sopan, dengan jujur, sehingga orang-orang tertarik kepada beliau. Ini anak masih kecil kok pinter dagangnya, sopan, baik lagi, dan jujur lagi. Kalau yang jelek katakan ini jelek, kalau yang baik katakan yang baik ini. Ya, jadi orang banyak yang beli sehingga dagangannya cepat laku. Itu kemandirian Nabi Muhammad. Walaupun masih usia 12 tahun, tetapi juga mendapatkan penghasilan sendiri dari hasil dagang. Ya, dari kisah singkat tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW, nah, anak-anak perlu juga mencontoh ya, karena memang Nabi Muhammad tadi diturunkan ke dunia adalah sebagai suri tauladan. Apa itu suri tauladan? Ya, contoh yang harus kita teladani. Nah, lihat gambar anak-anak.
yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad adalah kalian juga harus punya sikap percaya diri dan mandiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa itu tadi percaya diri? Percaya diri, percaya pada kemampuan sendiri, yakin sama kemampuan sendiri ya. Kemudian kalau mandiri, mampu melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Bolehlah meminta bantuan orang lain sekali-kali, jangan keseringan ya. Ya, maka sebaiknya kalau bisa, kalau mampu, maka harus mengerjakannya sendiri. Anak-anak, apa saja yang perlu kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang percaya diri dan mandirinya Rasulullah SAW? Ya, kalau kalian kan sekarang nggak mungkin kan, kalau berdagang ke negeri Syam, kemudian mengurus unta, ya kan, mengembala kambing, nggak mungkin kan? Nah, yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, dari sikap percaya diri dan mandiri, lihat gambaran anak ya, yaitu anak-anak kelas 3 nih, yang suka bermanja-manja sama orang tua, yang masih makan disuapin, sekarang harus berani, sekarang harus mau, jangan malas-malasan. Itu lihat, makan sendiri ya, makan sendiri lebih enak loh daripada disuapin terus ya. Yang kedua, berani atau tidak ditemani belajar atau tidak disuruh-suruh belajar sendiri, kecuali kalau pelajaran itu tidak mampu, gak ngerti, boleh anak-anak ya, itu anak-anak minta bantuan kalau memang terpaksa tidak atau belum mengerti, belajar sendiri, gak usah disuruh-suruh ya. Ini contoh mandiri. Contoh mandiri yang ketiga yaitu anak-anak kalau bangun tidur, anak-anak baca doa tidak? Harus kan ya? Doanya gimana? Nah, insya Allah kalian udah pada tahu ya. Setelah bangun tidur, anak-anak itu kan biasanya kasur berantakan, rapikan sendiri. Jangan nyuruh mama terus, kasihan mama udah banyak kerjaannya. Jangan nyuruh pembantu, kasihan juga pembantu juga banyak kerjaannya. Nah, anak-anak coba ya belajar merapikan tempat tidur sendiri. Itu contoh anak mandiri ya. Kemudian yaitu nih anak kelas 3, insya Allah kalian sih udah kelas 3 udah gede ya. Ada tidak yang masih mandiin? Malu ya. Bisa mandi sendiri, jangan disuruh-suruh. Kalau sudah bangun tidur, anak-anak udah berdoa, mandi sendiri, jangan nunggu disuruh ya anak-anak ya. Iya, itu contoh mandiri. Ulang lagi, contoh mandiri di rumah. 1, apa tadi? Makan sendiri. Yang kedua, belajar tanpa disuruh. Yang ketiga, merapikan apa? Tempat tidur. Dan yang keempat, anak-anak mandi sendiri. Oke, masih ingat? Baik. Sekarang contoh yang percaya diri. Apa itu tadi percaya diri? Masih kan? Ya, bagus. Yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri. Yakin saya punya kemampuan. Ya. Contoh percaya diri di rumah ataupun di sekolah. Anak-anak bila di sekolah tidak atau belum mengerti, anak-anak jangan ragu, jangan malu, berani bertanya, Bu, saya belum tahu Bu, saya belum mengerti Bu. Ya, jangan malu untuk bertanya. Ya. Jadi 1 contohnya yaitu berani bertanya. Contoh yang percaya diri kedua yaitu bila di sekolah, bila ibu guru memberikan pertanyaan, nah nanti nih pada akhir sesi ini juga ibu akan mengadakan kuis. Yaitu bila ada pertanyaan, kalian bisa menjawab, jangan malu takut salah. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Harus percaya diri, jawab. Asal jawabnya jangan asal-asalan. Kalau udah yakin jawabannya bisa, jawab ya. Ya itu yang kedua, berani menjawab pertanyaan baik dari guru maupun dari teman. Nah, kemudian contoh percaya diri yang ketiga adalah bila anak-anak bertemu dengan teman baru, berani berkenalan. Halo, nama saya siapa? Kamu siapa? Rumahnya di mana?
Jangan diem macam-macam aja kalau ada orang baru itu ya, tanyanya sama orang lain. Apa berani, tapi dengan yang sopan, oke? Ya. Yang keempat, anak-anak, contohnya yaitu bila guru memerintahkan kalian untuk mengulang kembali atau membacakan kembali atau menceritakan kembali ke depan kelas, tampil ke depan kelas, mau maju ya, mau bisa sedikit nggak apa-apa, sedang bisa syukur-syukur, kalau bisanya tampil ke depannya banyak dan waktu yang lama ya. Itu hanya sebagian contoh yang lain banyak anak-anak ya. Semoga tadi yang disampaikan oleh Ibu tentang materi Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku, yaitu punya akhlak mulia, diantaranya yaitu sikap percaya diri dan mandiri, anak-anak bisa mengikuti teladan beliau ya. Oke? Bisa tidak anak? Insya Allah bisa. Hebat ya, ciri anak yang soleha. Baik, sebelum pelajaran Ibu hari ini berakhir, ada kuis. Siap ya? Jawab kuis dari Ibu ya. Silakan kalian jawab yang kencang di depan video ya. Kuis yang pertama, jawab pertanyaan Ibu, mudah kok. Di antara sifat terpuji dari Nabi Muhammad SAW, sebutkan 2. Apa saja? Ya. 1, 2, 3. Sudah dijawab? Ya, betul. Jawabannya yaitu 1, percaya diri, 2, mandiri. Ayo, betul tidak? Ada yang jawabnya betul, hebat. Yang kedua, siapa yang bisa mengartikan sikap percaya diri? Ayo, apa arti percaya diri? Sip. Iya, percaya diri. Udah dijawab? Sama tidak jawabannya nih? Ya, itu percaya pada kemampuan diri sendiri. Sama jawabannya? Oke. Kuis yang ketiga. Sikap mandiri. Apa artinya? Siapa yang tahu? Ya? Ya, mandiri artinya yakin. Mandiri artinya mampu mengerjakan sendiri. Sama jawabannya? Ya. Yang keempat, anak-anak, kalau anak yang berani tampil di depan kelas, berani tampil menceritakan kisah Nabi, nah, itu contoh sikap apa, anak? 1, 2, 3. Betul. Yaitu sikap percaya diri. Satu lagi, soal yang kelima atau yang terakhir. Anak-anak, contoh sikap mandiri sehari-hari di rumah. 1 aja. Apa coba? 1, 2, 3. Ya, betul. Ya, itu anak-anak bisa menyiapkan pelajaran sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri, dan yang lain-lain. Ya, anak-anak sekalian, Ibu kira cukupkan pelajaran dari Ibu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencontoh akhlak dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yuk kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.